Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damardika Alza, Prodi Teknik Kimia Bahan Nabati kelas A, nomor BP 2312007. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas alat-alat penukar panas pada mata kuliah proses perpindahan panas. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Insinyurita Yova MT dan Bapak Agung Kurnia Yahya STMT. Di sini ada definisi alat penukar panas. Alat penukar panas yaitu suatu peralatan yang digunakan untuk proses perpindahan panas dari suatu fluida yang temperaturnya lebih tinggi ke fluida yang temperaturnya lebih rendah, ataupun sebaliknya. Proses perpindahan panas yang terjadi pada peralatan ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, di mana yang pertama, pada alat penukar panas yang langsung, yaitu fluida yang panas akan bercampur secara langsung dengan fluida dingin, tanpa adanya pemisah dalam suatu bejana atau ruangan tertentu. Yang kedua yaitu pada alat penukar panas yang tidak langsung, yaitu fluida panas tidak berhubungan langsung dengan fluida dingin. Jadi proses perpindahan panas mempunyai media perantara untuk proses perpindahan panasnya. Adapun beberapa alat penukar panas yang sering digunakan berdasarkan fungsi alatnya, antara lain yang pertama yaitu kondensor. Kondensor adalah komponen utama pada heat exchanger yang berfungsi untuk mengubah fluida panas yang biasanya uap menjadi fluida dingin yang biasanya cairan melalui proses perpindahan panas. Fungsi kondensor pada heat exchanger adalah yang pertama yaitu mengubah fase fluida panas dari uap menjadi cairan. Yang kedua, memindahkan panas dari fluida panas ke fluida dingin. Dalam kondensor terdapat dua jenis fluida, antara lain yang pertama yaitu fluida panas. Fluida panas ini yaitu biasanya berupa uap atau gas panas yang akan didinginkan, dan fluida dinginnya yaitu cairan atau fluida pendingin seperti air yang menyerap panas dari fluida panas. Rumus neraca massa yang digunakan pada kondensor yaitu Q panas sama dengan Q dingin, di mana M dikali lambda sama dengan M dikali Cp dikali delta T. M di sini yaitu massa benda, lambda adalah panjang gelombang, Cp adalah kalor jenis, dan delta T yaitu perubahan suhu. Yang kedua ada cooler. Fungsi dari cooler pada heat exchanger adalah untuk mendinginkan fluida panas dengan menggunakan fluida dingin. Dalam proses ini terjadi yang pertama yaitu fluida panas, fluida yang membutuhkan pendinginan, biasanya berupa cairan atau gas yang memiliki suhu yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu fluida dingin. Fluida dingin itu adalah fluida yang digunakan untuk menyerap panas dari fluida panas. Fluida dingin ini biasanya berupa air atau udara. Rumus neraca massa yang digunakan pada cooler yaitu Q panas sama dengan Q dingin, M dikali Cp dikali delta T sama dengan M dikali Cp dikali delta T, di mana M yaitu massa benda, Cp adalah kalor jenis benda, dan delta T yaitu perubahan suhu. Yang ketiga ada chiller. Fungsi dari chiller pada heat exchanger adalah untuk mendinginkan, di mana fluida dingin akan digunakan untuk menyerap panas dari fluida panas. Dalam proses kerja chiller pada heat exchanger yaitu terdapat fluida panas, di mana fluida yang membutuhkan pendinginan. Biasanya berupa cairan atau gas yang memiliki suhu yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu fluida dingin. Fluida dingin itu yaitu fluida yang digunakan untuk menyerap panas dari fluida panas. Dalam kasus chiller, fluida dingin ini biasanya adalah air atau cairan pendingin lainnya yang telah didinginkan oleh chiller. Rumus neraca massa yang digunakan pada chiller yaitu Q panas sama dengan Q dingin, di mana M dikali Cp dikali delta T sama dengan M dikali Cp dikali delta T. Di mana M ini yaitu massa benda, Cp adalah kalor jenis benda, dan delta T yaitu perubahan suhu. Ada heat exchanger.
Fungsi utama dari heat exchanger adalah untuk memfasilitasi perpindahan panas antara dua fluida yang memiliki suhu berbeda. Dalam proses kerja heat exchanger terdapat fluida panas, yaitu fluida yang memiliki suhu lebih tinggi dan akan melepaskan panas. Yang kedua yaitu fluida dingin, yaitu fluida yang memiliki suhu lebih rendah dan akan menyerap panas dari fluida panas. Rumus neraca massa yang digunakan pada heat exchanger yaitu Q panas sama dengan Q dingin, M dikali Cp dikali delta T sama dengan M dikali Cp dikali delta T. Di mana M ini itu massa benda, Cp adalah kalori jenis benda, dan delta T itu perubahan suhu. Yang kelima ada heater. Heater merupakan salah satu jenis heat exchanger yang berfungsi untuk memanaskan. Heater adalah objek yang dapat menyebabkan benda mengalami kenaikan suhu dari suhu yang rendah ke suhu yang lebih tinggi. Pada alat heater, fluida dinginnya yaitu fluida yang akan dipanaskan, seperti air dalam pemanas air. Sedangkan fluida panasnya adalah sumber panas yang digunakan untuk memanaskan fluida dingin tersebut seperti elemen pemanas ataupun bahan bakar. Rumus neraca massa yang digunakan pada heater yaitu Q panas sama dengan Q dingin sama dengan M kali Cp dikali delta T sama dengan M dikali Cp dikali delta T, di mana M ini yaitu massa benda, Cp adalah kalori jenis benda, dan delta T itu perubahan suhu atau perbedaan suhu. Yang keenam ada kondensor parsial. Fungsi kondensor parsial pada heat exchanger adalah untuk mengkondensasikan sebagian dari campuran uap dan cairan, sementara sebagian lainnya tetap dalam fase uap. Fluida panas pada kondensor parsial ini biasanya itu berupa uap panas yang akan dikondensasikan menjadi cairan, sedangkan fluida dinginnya itu pendingin yang digunakan untuk menyerap panas dan mendinginkannya sehingga menjadi cairan. Rumus neraca massa yang digunakan pada kondensor parsial yaitu Q panas sama dengan Q dingin, di mana M dikali lambda sama dengan M dikali Cp dikali delta T. M di sini yaitu massa benda, lambda adalah panjang gelombang, Cp adalah kalori jenis, dan delta T itu perubahan suhu. Yang ketujuh ada reboiler. Fungsi reboiler pada heat exchanger adalah untuk memanaskan kembali atau menguapkan sebagian dari cairan yang telah terkondensasi dalam proses pertukaran panas. Dalam proses pertukaran panas, terdapat dua jenis fluida pada boiler ini. Pada reboiler ini, yang pertama yaitu fluida panas. Fluida panas adalah media pemanas yang digunakan untuk memanaskan cairan. Fluida panas ini biasanya berupa uap atau cairan panas yang akan dialirkan melalui reboiler. Yang kedua ada fluida dingin yaitu cairan yang akan dipanaskan atau diuapkan kembali oleh reboiler. Fluida dingin ini biasanya berupa cairan hasil kondensasi dari proses sebelumnya. Rumus neraca massa yang digunakan pada reboiler yaitu Q panas sama dengan Q dingin, di mana M dikali lambda sama dengan M dikali Cp dikali delta T. Yang kedelapan ada boiler. Boiler adalah suatu perangkat mesin yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Proses perubahan air menjadi uap terjadi dengan memanaskan air yang berada di dalam pipa-pipa dengan memanfaatkan dari hasil pembakaran bahan bakar. Pembakaran dilakukan secara kontinu atau secara terus-menerus dalam ruang bakar dengan mengalirkan bahan bakar dan udara dari luar. Proses pemanasan air dalam boiler mengubah air menjadi fase cair menjadi uap atau gas. Saat uap air terbentuk, itu adalah perubahan fasa dari cair ke gas. Dalam boiler, air biasanya bertindak sebagai fluida panas, sedangkan udara atau pendingin lainnya bertindak sebagai fluida dingin untuk mengambil panas dari boiler. Rumus neraca massa yang digunakan pada boiler yaitu Q panas sama dengan Q dingin, di mana M dikali lambda sama dengan M dikali Cp dikali delta T. Yang kesembilan ada vaporizer. Vaporizer pada heat exchanger berfungsi untuk mengubah fluida dari fase cair menjadi fase uap. Proses ini terjadi melalui perpindahan panas dari fluida panas ke fluida dingin.
Fluida dingin dan fluida panas pada proses vaporizer yaitu yang pertama ada fluida dingin. Fluida dingin ini yaitu fluida yang menerima panas dari fluida panas dan mengalami perubahan fase dari cair menjadi uap. Biasanya, fluida dingin ini adalah refrigeran atau fluida kerja yang digunakan dalam siklus pendinginan atau pembangkit daya. Yang kedua ada fluida panas yaitu fluida yang melepaskan panas ke fluida dingin. Di mana fluida panas ini biasanya adalah fluida yang memiliki temperatur lebih tinggi seperti gas buang, air panas, ataupun uap. Rumus neraca massa yang digunakan pada vaporizer yaitu Q panas sama dengan Q dingin, di mana M dikali lambda sama dengan M dikali Cp dikali delta T. M di sini yaitu massa benda, lambda adalah panjang gelombang, Cp yaitu kalor jenis, dan delta T yaitu perubahan atau perbedaan suhu. Yang ke-10 ada evaporator. Evaporator pada heat exchanger berfungsi untuk mengubah fluida dari fase cair menjadi fase uap. Proses ini terjadi melalui perpindahan panas dari lingkungan atau fluida panas ke fluida dingin. Fluida dingin dan fluida panas pada proses evaporator biasanya yaitu ada fluida dingin di mana fluida yang menerima panas dari lingkungan atau fluida panas dan mengalami proses perubahan fase dari cair menjadi uap. Biasanya fluida dingin ini adalah refrigeran atau fluida kerja yang digunakan dalam siklus pendinginan atau pembangkit daya. Adapun fluida panasnya yaitu fluida atau lingkungan yang melepaskan panas ke fluida dingin. Fluida panas ini biasanya adalah udara, air, atau fluida lain yang memiliki temperatur yang lebih tinggi dari fluida dingin. Rumus neraca massa yang digunakan pada evaporator yaitu Q panas sama dengan Q dingin, di mana M dikali lambda sama dengan M dikali Cp dikali delta T. M ini adalah massa benda, lambda adalah panjang gelombang, Cp adalah kalor jenis, dan delta T yaitu perubahan suhu atau perbedaan suhu. Baik, di sini ada juga alat penukar panas berdasarkan dari bentuknya, yaitu yang pertama, double pipe heat exchanger. Double pipe heat exchanger juga dikenal sebagai heat exchanger pipa ganda. Struktur pada double pipe heat exchanger antara lain yaitu yang pertama terdiri dari dua pipa konsentrik, di mana fluida panas mengalir melalui pipa dalam, sedangkan fluida dingin mengalir melalui ruangan anular, yaitu celah antara pipa dalam dan pipa luar. Yang kedua, fluida panas dan dingin mengalir berlawanan arah atau counter current flow untuk memaksimalkan perpindahan panas. Prinsip kerja dari double pipe heat exchanger yaitu panas dari fluida panas dipindahkan melalui dinding pipa dalam ke fluida yang mengalir dari ruang anular. Adapun perpindahan panas yang terjadi melalui mekanisme konduksi dan konveksi. Yang kedua yaitu cell and tube heat exchanger. Cell and tube heat exchanger adalah jenis peralatan yang digunakan untuk mentransfer panas antara dua fluida yang tidak bercampur. Misalnya antara fluida panas yang mengalir dalam tabung dan pendingin yang mengalir di sekitar tabung yaitu sel. Tabung-tabung ini biasanya tersusun dalam susunan bundar atau segaris dalam sel. Sel ini memungkinkan pertukaran panas yang efisien. Strukturnya yaitu terdiri dari serangkaian tabung tube yang diletakkan dalam sebuah sel bejana yang lebih besar. Dan yang kedua, fluida panas yang mengalir dalam tabung-tabung, sedangkan fluida dingin mengalir di dalam sel atau sekitar tabung-tabung. Ada plate heat exchanger. Plate heat exchanger adalah jenis peralatan yang digunakan untuk mentransfer panas antara dua fluida yang tidak bercampur. Plate heat exchanger sering digunakan karena memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan ukuran yang lebih relatif kecil dibandingkan dengan jenis heat exchanger yang lainnya. Plate heat exchanger merupakan salah satu jenis alat penukar panas yang menggunakan lembaran-lembaran atau plate sebagai media perpindahan panas. Strukturnya yaitu terdiri dari serangkaian lembaran tipis atau plate yang disusun secara paralel. Yang kedua, fluida panas dan dingin dialirkan secara bergantian di antara lembaran-lembaran plate. Yang ketiga yaitu lembaran plate dipisahkan oleh gasket atau join yang berfungsi untuk mencegah kebocoran. Di sini ada juga panas sensibel dan panas laten. Jadi, apa itu panas sensibel dan panas laten?
Yang pertama ada panas sensibel. Panas sensibel ini adalah panas yang diperlukan untuk meningkatkan atau menurunkan suhu zat tanpa mengubah fase zat tersebut. Dalam hal ini, perubahan energi panas hanya mempengaruhi suhu zat. Rumus dari panas sensibel yaitu Q sama dengan M dikali Cp dikali delta T, di mana Q yaitu panas sensibel dalam Joule atau BTU, M adalah massa zat dalam kilogram atau pound, Cp adalah kapasitas kalor spesifik zat dalam Joule per kilogram derajat Celcius atau BTU per pound dikali derajat Fahrenheit. Delta T itu perubahan suhu atau zat dalam derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Yang kedua ada panas laten. Panas laten ini adalah panas yang diperlukan atau dilepaskan saat suatu zat mengalami perubahan fase. Misalnya dari cair ke uap ataupun sebaliknya, tanpa mengubah suhu zat tersebut. Dalam hal ini, perubahan energi panas mempengaruhi fase zat tanpa mempengaruhi suhu. Rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali ml. Q di sini yaitu panas laten, M adalah massa zat, dan L adalah kalor laten spesifik zat. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.